Oke, selamat pagi, selamat datang yang sudah ada di Zoom meeting. Silakan aktifkan kamera masing-masing. Alia, Pres, Cynthia, Triano, Mariska, Raul, William, Riko, dan Putri. Karena sekarang kita lagi recording juga di sini, agar dapat bisa mengaktifkan kamera masing-masing. Ketika nggak pakai baju sekolah sir, gimana? nggak pakai baju sekolah. Yuk, yang lain aktifkan kamera supaya bisa terekam. Oke, Adit juga sudah. Oke, yang lain. Masih ada yang lain lagi belum? Oke, tidak mau menunggu lama di sini. Tentunya kita ketemu lagi di sini di mata pelajaran dasar desain grafis, yang pastinya itu dilaksanakan di hari Senin di jam kita di saat ini. Tentunya Sir berharap bahwa ketika kita ada di kelas ini, pertama kita aktif dalam kelas, kedua agar dapat mengikutinya secara terus dan bisa mengaktifkan kamera masing-masing supaya di sini juga Sir bisa tahu apakah kalian sementara ikut atau cuma sekedar dengar-dengar aja atau mungkin cuma sebiar tuh HP. Karena ini masih bersifat online, masih belum ada tetap muka langsung, jadi Sir tidak tahu terlalu banyak di situ. Kecuali kalian mengaktifkan kamera. Ketika kalian mengaktifkan kamera, tentunya yang Sir harapkan atau dapatkan di sini ada tampilan untuk kalian. Oke, jadi kita masih dengan topik kita dengan saat ini mengenai menempatkan unsur-unsur tata letak. Jadi menempatkan unsur-unsur tata letak, garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ya, dengan tentunya ada tujuan pembelajaran kita yang Sir selalu juga ingatkan di sini. Ini masih topik yang pertama, itu tentang menjelaskan unsur-unsur dasar tata letak. Jadi kalian itu Sir mengharapkan bisa dapat menjelaskan unsur-unsur yang ada di tata letak atau layout. Baru yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan apa itu unsur-unsur berupa garis. Nah, yang waktu lalu juga kan kita sudah pertemuan kelas seperti ini. Apa itu garis? Nah, mungkin salah satu di sini atau di kelas saat ini coba siapa bisa jelaskan apa itu garis. Karena kita yang minggu lalu sudah membahas tentang garis ini. Kira-kira apa itu garis? Kira-kira apa itu garis? Baru minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas ini dia. Apa itu garis?
Coba, siapa yang minggu lalu kira-kira ada perhatikan baik-baik atau mungkin cuma sekedar dengar saja? Nah, dan saya mau sarankan bahwa tentunya kita ada buku pegangan yang bisa diambil juga di perpustakaan sekolah. Itu gratis, tidak dibayar, tapi harus catat nama peminjaman, karena itu juga akan dikembalikan lagi, seperti itu. Itu cuma sebagai handout aja pegangan, meskipun Sir juga banyak tidak mengambil dari buku itu. Cuma sebagai pegangan karena apa yang saya lihat di situ juga sama dengan apa yang kita akan lewati bersama. Oke, kembali lagi ke tadi, apa itu garis? Karena kita pasti ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas di sini atau pelajari bersama mengenai topik yang berbeda lagi. Oke, saya mau refresh kembali. Apa ya? Mau saya ingat kembali, kira-kira apa itu garis? Atau ada yang dari rumah? Ada yang masih ingat? Atau ada yang sempat catat itu? Karena setiap pertemuan kita ada catatan tentunya kan. Ada catatan, apa yang kalian pelajari di hari itu kalian catat juga. Apa yang kalian dapat di saat itu. Siapa bisa? Coba, yang di rumah. Rangkaian titik, Sir. Apa? Rangkaian titik. Rangkaian titik. Oke, ada yang lain lagi? Ada, Sir. Apa? Mempunyai arus serta sifat-sifat khusus. Oke, bisa juga. Ada lagi? Nggak salah sih semua itu semua benar. Jangan usah takut salah. Jangan usah takut salah. Pasti kalaupun ada yang keliru akan diperbaiki tentunya. Tapi kalau yang sudah tepat atau mendekati di itu sudah termasuk benar juga. Karena mau artikan garis itu banyak hal sebenarnya. Ada lagi yang di sini? Sudah ada? Memiliki fungsi memanjang, Sir. Fungsi memanjang. Oke. Nah, dari yang teman-teman kalian bilang atau katakan itu sudah tepat. Nah, cuma Sir juga mau tambahkan di sini. Jadi garis itu dia adalah elemen dasar. Tanpanya ada garis tidak akan terwujud segala sesuatu. Nah, jadi garis itu dia merupakan sebuah titik yang terhubung, toh? Titik awal dan titik akhir. Dari kedua titik itu saling terhubung satu sama lain sehingga munculnya namanya garis. Ada garis tebal, ada garis tipis, itu sifatnya seperti itu. Oke. Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang garis karena kita sudah lewati lalu. Kalaupun ada yang masih boleh lihat ulang atau mungkin kalau yang sudah ada tuh buku dasar desain grafis, boleh lihat di situ juga. Oke, sekarang kita akan ke bidang. Nah, kira-kira apa itu bidang? Yang kalian tahu tentang bidang apa? Ini secara garis besar saja, umum saja. Apa yang kalian pahami tentang bidang itu? Tapi bidang yang saya maksudkan sini bukan bidang misalnya bidang profesi, misalnya atau rupa di struktur organisasi ada bidang-bidangnya, ada bidang. Nah, itu lain lagi. Itu konsep arti bidang yang agak berbeda tentunya. Tapi bidang yang saya maksudkan sini adalah bidang yang berkonsep kepada unsur tata letak. Unsur tata letak atau berhubungan dengan desain grafis. Yang kalian tahu tentang bidang. Atau waktu SMP atau SD, pasti sudah pernah belajar tentang bidang. Oke, coba. Siapa? Panjang dan lebar, Sir. Oke. Apa yang dikatakan tadi memang betul. Jadi bidang itu merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi. Ada panjang, betul, panjang, dan ada lebar. Panjang dan lebar. Sehingga dia ada dimensi di dalamnya. Ada ruang begitu. Bukan ruang sih. Kalau ruang sudah termasuk elemen yang lain. Tapi bidang di sini ada DP bentuk di situ, sudah terbentuk.
Nah, bentuk-bentuk itu tentunya sudah bukan garis lagi. Kalau garis kan cuma dari bidang itu terbentuk juga ada garis-garis. Sehingga dari beberapa garis tentunya terbentuk sebuah bidang. Ada lebih panjang, ada lebih lebar. Apakah dia itu segitiga, apakah itu dia bulat, atau lingkaran, atau dia kotak, persegi panjang, nah itu semua itu, atau jenjang-jenjang dan sebagainya. Jadi pasti kita sudah tahu ya, maksudnya sudah tidak asing lagi untuk hal itu. Mungkin di matematika pernah ketemu dengan hal-hal seperti ini. Atau di mata pelajaran fisika juga sama juga seperti itu. Makanya anak-anak teknik dapat mata pelajaran fisika juga di situ di dalamnya. Karena berhubungan dengan apa yang kalian akan temui di mata pelajaran produktif tentunya. Seperti itu. Nah, itu cuma garis besar, itu juga kalian bisa catat. Dan yang kita tahu bersama di bidang ini memiliki dua sifat, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, kalau ada yang masih belum paham tentang 2 dimensi, 3 dimensi, atau kalian juga lihat nonton di televisi, 2 dimensi dan 3 dimensi pasti berbeda. Dari segi namanya pasti berbeda. Dari segi dimensinya pasti berbeda. Oke, kenapa dia dikatakan 2 dimensi dan 3 dimensi? Mungkin ini ada yang masih belum terlalu paham tentang itu. Tapi kalau ada yang sudah paham, boleh disampaikan juga. Kira-kira apa itu? Nah, jadi 2 dimensi itu, supaya cepat juga saya bilang, 2 dimensi itu dia memiliki 2 sumbu. Yang sama tadi yang sudah dibilang, ada memiliki panjang dan lebar. Atau kita bisa sebut dengan bukan panjang lebar juga, karena dia memiliki 2 sumbu. Ini adalah sumbu X dan sumbu apa yang satu? Oke, matematika ini berhubungan, pernah ketemu di kelas SMP waktu itu. Sumbu X dan sumbu, ayo yang di rumah. Terus tadi yang ini. Yang lain mana ini? Yang lain punya kamera bagaimana ini? Belum aktif. Yang nama Oppo ini tolong dijelaskan nama siapa, diganti namanya supaya bisa jelas ini siapa ini Oppo 5 ini, F5. Oke, yang di rumah. Yang nama Oppo ini harus diganti ya namanya. Yang lain juga bisa aktifkan kamera. Kira-kira sumbu X dan sumbu apa yang ada di situ? Sumbu Y. Oke, betul. Jadi sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X itu yang apa? Horizontal, sumbu Y yang vertikal. Nah, ketika ada sumbu X dan sumbu Y terdiri dari 2 sumbu yang diartikan juga dalam bentuk 2 dimensi, yang kita bisa sebut dengan bidang ini juga masih terbentuk 2 dimensi. Kalau elemen selanjutnya itu tergolong juga dengan 3 dimensi. Tapi ruang yang kita maksudkan nantinya itu agak berbeda tentunya. Tapi sudah masuk dalam 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ditambah lagi 1 sumbu yang ada. Selain ada X, ada Y, ada sumbu apa lagi? X, Z. Z. Oke. Kalau X dia yang kayak gini, tuh apa di sini? Ini X dan Y. Kalau Z-nya dia lebih ke kotak yang berisi lagi. Ada garis ke belakang lagi. Nah, itu yang. Jadi kalau kasih begini, ini kok sebenarnya mesti ada contoh gambar. Master lupa buat. Oke, jadi ada masuk ke dalam lagi. Jadi makanya dia ketika kalian nonton atau kalian pernah lihat objek-objek 3 dimensi dan 2 dimensi, kalau 2 dimensi itu yang cuma kotak biasa, kalau yang 3 dimensi sudah ada bidang yang masuk ke dalam lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuma gambaran saja tentang seperti apa bidang itu. Supaya kita juga paham tentang masalah bidang yang ada di sini. Nah, di bidang tersendiri, di bidang itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, bentuk figuratif. Nah, seperti apa bentuk figuratif?
Bentuk figuratif adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam seperti manusia. Karena figur, tuh, ada sebuah tampilan, ada sebuah model di dalamnya di situ. Jadi bentuk figuratif itu adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda. Itu yang figuratif. Oke, bisa dicatat juga. Kalaupun ini terlalu cepat atau mungkin tidak sempat apa, jadi ini karena ini di recording juga, makanya ketika kalian menyertakan nama juga supaya Sar tahu bisa catat juga siapa-siapa yang lagi nonton waktu itu. Nah, dia merupakan bentuk figuratif seperti itu. Jadi bentuk ragam hias berupa objek manusia. Ada dayaan bentuk. Jadi kalau saya tunjuk di sini, gambar manusia, ya susah. Sebenarnya saya tidak siapkan ini dia. Jadi bisa dilihat juga di situ atau boleh cari di internet. Tapi yang jelasnya gambar, bukan gambar sih, maksudnya elemen bentuk ini, elemen bidang ini terdiri dari bentuk figuratif yang bersifat manusia, yang punya yang gambar-gambar ya ada berwujud di situ, bukan kotak, segitiga, dan baru juga yang abstraktif. Jadi ada yang figuratif, ada yang abstraktif. Nah, apa itu abstraktif? Bentuk abstraktif ini adalah bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk menghilang dan bentuknya berupa menjadi bentuk yang sudah digayakan. Nah, seperti apa itu bentuk abstraktif ini? Contohnya seperti kulit. Kulit kan susah orang mau gambarkan seperti apa. Jadi misalnya kalau kulit ada objek-objek, ada tekstur-tekstur tertentu, atau misalnya topeng, atau dekorasi batik yang kita lihat. Nah, jadi itu merupakan bentuk juga atau bidang. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah berbentuk, ya. Ya kalau tadi yang garisnya cuma pertemuan antara dua titik awal dan titik akhir yang saling terhubung. Nah, kalau bidang ini sudah ada lebih berbentuk lagi di dalamnya. Tapi dia ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi tentunya. Oke, baru yang ketiga. Tadi abstraktif, baru juga ada yang berbentuk abstrak. Jadi perbedaannya di sini antara abstraktif dengan abstrak. Kalau di abstrak adalah bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk alam yang ada di alam. Maksudnya yang ada di alam ini bukan cuma di utang-utang, yang ada di pokoknya yang jauh dari kota atau seterusnya. Tapi maksudnya di sini alam yang dimaksudnya yang ada di bumi ini. Jadi yang ada berupa manusia, hewan, pokoknya segala sesuatu yang makhluk hidup lah untuk hal itu. Tapi juga benda-benda juga bukan berarti tidak termasuk dalamnya. Benda-benda juga yang bisa misalnya rupa mouse atau hal-hal yang lain, misalnya atau laptop. Nah, itu juga termasuk benda. Tapi yang di sini kalau Sir katakan yang ini mouse ini bentuk, tapi kalau kalian lihat ini sudah berbentuk 3 dimensi. Karena dia ada ruang masuk ke dalam, memiliki satu sumbu lagi ke dalam. Boleh sampai sini bisa paham? Oke, sejauh ini bisa ikuti ini. Buat yang di rumah. Halo. Halo yang di rumah. Bisa ikuti ini? Bisa. Oke. Nah, kira-kira Bisa. bisa paham untuk
antara ini bidang ini, suatu elemen bidang yang tentunya kita bisa memahami bersama, karena ini masih dasar. Ini masih dasar yang nantinya kalian akan dituntun lagi ke depan untuk bisa mengetahui setiap elemen, supaya kita bisa melakukan satu desain atau satu karya desain grafis dengan kita bisa memahami elemen-elemen tertentu seperti apa. Nah, selain ada abstrak, bentuk abstrak, ada juga satu yang lain lagi dari bidang ini adalah karya abstrak. Ada bentuknya, ada karyanya. Nah, karya abstrak ini hasil eksplorasi lebih lanjut dari bentuk yang kita bisa lihat, sehingga nilai idenya lebih tinggi lagi. Jadi lebih acak lagi di situ. Nah, dan di sini kita bisa ketemu dengan penggunaan aplikasi. Tapi di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Adobe Illustrator. Memang kalau di buku kalian itu, kalau kalian sudah ambil itu pakai CorelDRAW. Dan banyak orang menggunakan CorelDRAW. Tapi di sini saya ambil dengan aplikasi yang lain karena aplikasi ini nantinya akan saling terhubung dengan aplikasi yang satu company, atau di dalamnya adalah perusahaan Adobe. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash ketika kalian bermain di animasi, baru Adobe Premiere itu yang kalian akan digunakan untuk pembuatan video, editing video. Jadi semua akan dilaksanakan di sini di sepanjang kalian ada di jurusan ini adalah menggunakan aplikasi yang berbasis Adobe atau yang dengan base Adobe. Makanya supaya bisa kompatibel di dalamnya. Kompatibel karena dia satu perusahaan yang sama, cuma dia fungsinya berbeda. Kalau Adobe Illustrator itu bergerak di bidang vektor, nah mungkin ini akan terjelaskan vektor, tapi sebenarnya vektor ini adalah mata pelajaran yang ada di kelas 11 sebenarnya. Apa itu vektor, apa itu bitmap. Nah, kalaupun ada yang penasaran, sebenarnya bisa cari di searching di internet supaya menambah juga kalian punya pengetahuan tentang istilah tertentu yang ada di desain. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi ada yang bergerak aplikasinya bergerak di vektor, ada yang juga di bitmap. Kalau bitmap itu biasanya di aplikasi yang kita manipulasi foto. Nah, karena bitmap ini kasih gambaran sedikit adalah gambarnya itu menggunakan pixel. Menggunakan pixel dan vektor itu masih bersifat matematis. Jadi dia menggunakan pixel, jadi dia lebih solid lagi dibanding dengan yang bitmap. Jadi seperti itu. Cuma tidak mengapa, kalian juga bisa pahami itu karena mata pelajaran ini kelanjutannya di kelas 11 adalah mata pelajaran desain grafis percetakan. Itu mata pelajaran lanjutannya yang nantinya akan kalian temui di kelas 11. Nah, dan banyak lagi yang kalian akan temui di sana. Tentunya ketika kalian di kelas 10 ini bisa memahami semua dasar-dasar ini, maka ketika kalian akan ada di kelas 11 nantinya, meskipun masih lama, karena ini masih baru beberapa kali pertemuan, memang masih panjang lagi yang kalian harus pelajari di kelas 10, supaya ketika kalian masuk di kelas 11, sudah mantap dan sudah tahu, sudah tidak mungkin lagi Sir akan kembali lagi atau mengingatkan kembali. Makanya Sir mengharapkan untuk kalian semua yang ada di sini bisa mengikutinya dengan baik, bisa catat apa-apa yang kira-kira penting dan perlu untuk kalian catat, dan serasa semua yang kalian apa yang saya bagikan ini penting juga untuk kalian catat, kecuali ada hal-hal tertentu yang mungkin serasa itu tidak penting juga sih sebenarnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itulah dari bidang ini sendiri. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan ini, kira-kira dari rumah ada yang mau bertanya soal bidang dulu? Karena pembahasan kita masih mengenai bidang. Ya, nantinya ke depan kita akan masuk, karena mungkin serasa tidak cukup, karena masih ada beberapa
Oke, apalagi ini di Zoom juga sudah kasih ingat, tinggal 10 menit. Elemen-elemen yang ada, oke. Jadi kira-kira dari yang di rumah, dari elemen bidang ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas supaya Sir bisa jelaskan di sini. Disilakan. Kalau ada yang mau bertanya, disilakan. Oke, diberikan kesempatan untuk kalian. Apa yang belum kira-kira, atau mungkin sudah jelas semua? Kalau yang di rumah, yang belum mengaktifkan kamera tolong diaktifkan, karena ini juga sementara di recording juga, supaya wajah-wajah kalian itu bisa nampak atau ada di kelas kita saat ini. Oke, yang di rumah, kira-kira dari keseluruhan dari elemen bidang ini, apakah kalian boleh nangkap enggak untuk hal ini? Kira-kira seperti apa? Nanti di minggu berikut juga, di minggu depan, saya akan tanya lagi. Apakah kalian sudah paham atau belum, atau bagaimana? Jelas ya? Atau sudah jelas? Bisa toh? Bisa. Jadi kita sudah lewati Bisa. 2 elemen. Pertama elemen garis dan elemen apa yang tadi? Bidang. Nah, elemen bidang terdiri dalamnya ada bentuk yang apa tadi? Abstraktif. Ada apa lagi? Apa yang tadi sudah bilang? Abstrak. Abstraktif, ada apa lagi? Ada banyak tadi. Figuratif. Baru ada yang abstrak, ada yang karya abstrak. Jadi ada 4 bentuk ya di dalam elemen bidang ini. Jadi seperti itu gambarannya. Nanti kita bisa juga lihat di handbook, dan sarankan kalau boleh untuk buku pegangannya boleh diambil juga supaya ada pegangan untuk kalian dan kalian juga bisa baca-baca. Selain kita bisa tatap muka seperti ini, karena tatap muka seperti ini sangat terbatas tentunya, sangat sebenarnya tidak terlalu efektif untuk kalian. Dan saya harap apa yang saya lakukan saat ini, yang melakukan secara daring seperti ini, virtual seperti ini, itu saya berharap kalian juga bisa mempelajarinya meskipun pertemuan sangat terbatas dari waktu yang ada, sangat singkat. Oke, mungkin itu saja saat ini. Karena tinggal berapa menit, kita akan foto bersama di sini. Nah, tapi yang saya mau ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi absen. Jadi ada absen kelas, ada absen mata pelajaran. Tentunya akan diakumulasi baku tambah semua. Itu untuk dapat poin di kelas tentunya. Kalau di mata pelajaran itu berbeda lagi. Jadi ada di setiap mata pelajaran, ada absen setiap mata pelajaran, ada absen umum juga. Absen umum yang ada di absen kelas. Kalau ada yang mau tanya kode-kode, silakan ke pengurus kelas, nanti orang kasih. Seperti itu. Oke, silakan aktifkan video karena saya akan screenshot di sini. Buat Riko, Mariska, Cici, silakan aktifkan. Kita atur, jangan cuma dapat lihat mata di sini ya, saya cuma dapat lihat mata, kepala. Nah, oke, Mariska. Silakan aktifkan video. Saya akan ganti posisi juga. Oke, saya taruh. Oke, siap. Mariska, silakan aktifkan kamera. Halo Mariska, lagi ditampah ini enggak? Oke, semua berhadapan ke sana, ke kamera masing-masing. Pres juga silakan aktifkan kamera.
Oke, kalau Mariska biar saja. 3, kasih jempol. 3, 2, 1. Oke. Nah, jadi nanti jangan lupa lagi untuk mengisi absen. Ada catatan juga, ada portofolio catatan. Kalau tugas-tugasnya belum ada di sini, nanti yang jelas ketika ada tugas nanti langsung dikerjakan di situ. Dan jangan lupa setelah pembelajaran ini ada kelas pembelajaran yang lain juga. Tetap mengikuti, tetap selalu stay dengan menjaga, tentunya bukan menjaga jarak karena kita ada di rumah masing-masing. Tentunya yang menjaga di sini adalah jaga kuota Anda bisa ada karena kita masih bersifat online di sini dan tentunya perangkat Anda bisa tercharge dengan baik atau baterai kita bisa baik. Oke, mungkin segitu aja yang Sar bisa sampaikan saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya yang telah bersama-sama atau telah berpartisipasi di sini dalam kelas online. Nanti kita jumpa di lain waktu dan oke, see you next time.